Saat malam kita ada di Suara Suara Aspal. Aspal. Oke, kenalan dulu dong. Oke, Siapa nih? nama gua ada di sini ada Nathan Gua Putra. dan di sini kita ada kedatangan bintang tamu. Mm-mm. Boleh dikenalin dulu namanya siapa? Gabriel bang. Gabriel. Gabriel. Oke, tema kita malam ini membahas tentang apa nih? Kita ngebahas tentang kehidupan musisi jalanan. Gimana suka duka di jalanan, seperti apa kita obrolin nanti sama pelakunya langsung nih gitu. Nah, Iya. Oke, Oke. mungkin diawali dari ini kali ya. Berarti lu tinggal di mana nih? Gua tinggal sekarang di Ciledug bang. Di Ciledug ya? Celeduk Gabriel, lumayan juga berarti ya. panggilannya Gabriel ya? Gabriel. Wah, imut sekali, cute. Gabriel. Gabriel. Oke, Gabriel. Eh, berarti lu dulu ngamen apa sampai sekarang masih ngamen? Sampai sekarang kebetulan masih ngamen bang. Cuma sekarang kegiatan gua lebih ke kerja. Oh, Oke. Kerja apa lu? Gua kerja di bagian servis handphone sama aksesoris lah. Oke, Iya. di daerah Ciledug juga. Di daerah UPJ bang. UPJ itu mana ya? Daerah Bintaro lah. Bintaro Oh, sini ya. Bintaro. Ya, oke. Oke. Jadi dulu lo ngamen, Mm-mm. sempat hidup di jalanan, Hidup di jalanan bener. hidup di jalanan. Oke. Sampai sekarang lo kerja gitu. Kerja. Oke, pada akhirnya lo kerja. Ngumpulin duit dari situ nggak? Kebetulan kalau untuk ngumpulin sih ngumpulin ya. Cuma untuk saat ini nggak ada kayak rasanya gua dari dulu tuh ngumpulin sampai sekarang ketemu gitu. Enggak. Ya berjalan aja hidup gua gitu bang. Oke, Sampai oke. sekarang. Ya. Berapa lama tapi lu udah Gua ngamen? terjun ke dunia jalan itu 2014 bang. 2013-an lah. 2013, 2014 lah ya. Mm-mm. Lo awal situ ya. Berapa tahun tuh? Berapa tahun tuh? 2000. 14. Wah udah cukup Wah, lama 9 ya. tahun, 9 9 tahun, tahun, 9 tahun, lumayan. 9 tahun. Lumayan lah. Lama juga. Coba dong ceritain gimana Awal lo. mula ya, Awal mula kenapa sih lo sampai hidup di jalanan gitu dan memilih untuk ngamen ngamen gitu. Ya sebetulnya keadaan bang. Awal mulanya tuh hidup gua keadaan gue broken waktu itu, gue broken dan gue akhirnya memilih hidup gue sendiri untuk berada di jalanan gitu. Kenapa gue memilih hidup berada di jalan? Karena ya sebuah pilihan hidup gue bang. Oke. Ya nggak ada jalan lain selain gue hidup di jalan gitu bang. Oke. Tadi lu bilang pilihan hidup gitu Iya ya pilihan hidup. di jalan. Eh, apa yang lu dapetin ketika lu di jalanan itu? Yang gue dapet banyak sih, banyak hal kayak gue lebih bisa kayak menghargai orang. Oh, oke. Kedua gue bisa ngerasain arti hidup yang sangat susah tuh gimana gitu bang. Banyak hal yang gue belajar juga di dunia jalan sih bang. Oke, waktu itu lo umur berapa? Waktu itu gue umur sekitar 16-15 tahun lah. 16, 15 tahun Iya. ya. Berarti lo sekarang udah 20-an lah ya. Ya 20 tahun lebih lah. Oke, terus lo memilih jalan untuk hidup di Jalanan. jalanan gitu dengan cara mengamen ya. Ngamen. Ngamen ya gitu. Terus orang tua lo nggak protes tuh? Protes sih enggak. Lo Cuma tinggal di rumah kan sebelumnya? tinggal di rumah. Waktu itu gue tinggal di rumah. Bokap gue juga sendirian bang. Karena nyokap gue udah nggak ada waktu itu. Dan gue sebagai laki-laki anak ketiga. Gue memilih jalan keluar buat dari rumah. Itu gue sempat kabur dari rumah tuh kabur. Nggak kabur sih maksudnya. Ya gue hidup di jalan aja gitu. Bener-bener kabur. Iya, gue nggak pulang sama sekali selama bertahun-tahun lah. Kenapa? Lo tadi kan cerita lo broken Broken ya. nih. Kalau boleh aja. Hmm. Kalau boleh cerita, kalau nggak apa-apa. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih bang. Gue lebih memilih jalan gue di jalan tuh pilihan hidup gue bang sebetulnya. Bokap gue tuh orangnya asik, bebas juga, bebas dalam arti lu memilih hidup lu kayak gimana ya seterah lu. Intinya jalanin hidup lu aja gitu. Jadi gue memilih buat tahu dunia jalan nih kayak gimana. Gitu. Oh, oke. Berarti lo ini juga ya, survive juga ya. Gila lo. Nggak gampang lo, Le. Kayak gitu, Le. Nah, ini makanya banyak apa ya? Untuk hal-hal yang seperti ini nih banyak orang yang belum tahu sih ya. Salah satunya tadi ada alasan sebenarnya ternyata teman kita ini di awal dari broken dulu, baru lu memutuskan untuk keluar di rumah, dari rumah ya.
betul bang. Oke, tadi lu udah menceritakan tentang lu keluar dari rumah, alasan lu tentang ngamen ya. Nah, selama proses lu ngamen, tadi selain hal yang lu bilang banyak yang lu pelajari dari Iya, sana iya. ya. Oke, sekarang kita pengen tahu dulu nih, suka duka lu tuh seperti apa sih dalam lu ngamen seperti itu? Suka duka gue banyak bang, kayak gue merasa sedih aja. Pertama gue merasa sedih, kedua ya emang hidup gue bang, pilihan hidup gue yang harus gue jalanin ya kayak gitu. Nggak ada lagi pilihan hidup gue yang harus gue jalanin bang. Kayak gimana caranya gue bisa makan tapi dengan cara halal gitu. Ya Setuju akhirnya tuh gue tuh. Setuju sih. akhirnya gue memilih buat ngamen aja, hidup di jalan bang, tanpa harus gue Kriminal gitu kriminal ya. gitu ya. Banyak bang temen gue yang kayak dibilang anak pang ada, dibilang copet ya ada, Tapi lo dibilang dulu style punk juga nggak? enggak, gue Nggak. kayak setelan biasa aja apa Oh, adanya iya. gitu bang. Oke. Dengan Iya, iya. ya gue di bidang ngamen itu bukan asal sembarang ngamen sih bang, kayak Heeh. ya gue jual penampilan juga, jual penampilan dan jual suara juga gitu, nggak kayak Oh, jadi lo Wah, tetap boys lah iya ya. betul bang, nggak ini Penampilan nih, oke. soalnya banyak nih pengamen juga nih. Sorry sorry itu sih. iya. Maksudnya cuma sekedar nyanyi ya, nyanyi Heeh. nggak tahu dia nyanyi apa, Kasih duit dikasih cabut duit gitu cabut. ya. Kalau lu gimana tuh? Gua enggak sih bang, gua kayak seberapapun penghasilan gua kayak tujuan gua ya nyanyi dulu gitu. Gua nyanyi Oh, dulu, berapa berapa nominal yang lu kasih ke gua nggak mau tahu gitu bang. Intinya ya gua halal buat gua nih, gua nyanyi dulu. Dan lo suka nyanyi juga Iya, gitu. gua suka nyanyi juga kebetulan. Dari kapan lo suka nyanyi? Lo Dari bisa main gitar? Ada yang ngajarin nggak atau bokap lo atau siapa? kalau main gitar sih gua nggak ada yang ngajarin ya bang, ataupun nyanyi juga nggak ada yang ngajarin. Mungkin memang dari kecil gue suka nyanyi. Keluarga gua emang lingkupan keluarga gua musisi juga sih. Oke. oke. Suka musik semua gitu. Suka musik semua. Dan harus bisa juga gitu. Oh gitu, harus Iya, bisa juga. bokap ngajarin gua memang harus bisa bermusik gitu, Bang. Ada nggak keluarga lo selain lo gitu? Mm-mm. Sepupu lo atau siapa yang hidup di jalanan juga? Atau lo doang gitu? Memang gua doang sih, Bang. Lo doang. Iya, gua doang. Terus apa komentar saudara-saudara lo, keluarga lo gitu? Berkomentar sih enggak, cuma kayak lebih tepatnya nyupport, nyupport dan ngarahinnya yang ke jalan yang bener gitu. Tapi kayak gua mau nyari jati diri gua dulu nih di sini gitu. Oke, lo mencari jati diri di jalanan. Iya, bener, Bang. Ngeri, Pak. Di jalanan. Emang waktu pertama gue pernah lihat yang ngamen sih memang. Gue pernah lihat yang ngamen. Di situ gue fokus apa ya? Gue langsung fokus ke dia gitu ya. Hmm. Nah, menurut gue membawa satu apa ya? Satu lagu atau perform yang bisa orang membuat fokus ke dia itu susah, Bro. Susah. Susah loh kalau misalnya ketika banyak orang jangankan ngamen ya, pemusik pemusik kafe, bar gitu juga. Mereka nyanyi aja belum tentu Ya, si yang datang ini bener-bener nikmatin dia. betul betul, gue setuju sih. Gitu. Apalagi yang performernya juga Iya. itu juga nggak main-main. Dia main, dia nyanyi, main gitar di depan orang banyak Iya, yang dia nggak kenal dan dia harus dapat awareness dari audiensnya kan? betul. Itu nggak hal yang mudah. Nah, gue pernah lihat dia sih memang seperti itu. Dan ya bener, kalau dia udah memutuskan untuk gue nggak cuma ngamen doang gitu kan. Oke. Nah, tadi lu bilang mengenai hal suka duka lu tadi seperti itu. Pernah nggak lu apa ya punya cerita nggak lu yang bener-bener pahit lu waktu ngamen? Pernah, Bang. Banyak yang gue jalanin di jalan itu suka dukanya gue. Yang paling parah tuh, Iya. pahit apa tuh? Bahkan dibilang bahagia nggak ada bahagianya sama sekali bang. Hidup gue di jalan tuh bener-bener susah, lapar gitu. Tapi gue tetap jalanin terus supaya gue nggak bergantung ke orang tua gue bang. Gitu. Gue dari kecil diajarin supaya gue nggak bergantung ke siapapun bang, kecuali Tuhan lah gitu ya. Dan akhirnya gue memilih jalan hidup gue di jalanan tuh parah bang. Dulu tuh dunia jalanan premanisme banget gitu. Hah? Itu Jadi gimana tuh? kayak gimana ya? Dia Tahun-tahun tuh segitu kan masih banyak begal, masih itu ya kan? begal dulu belum ada bang, begal. Parahnya Dulu apa tuh tuh? rampok. Oh, Bahasanya Waduh. dulu tuh rampok ya. ngeri, rampok. Dulu nggak ada begal. Begal Terus? kan bahasa kekinian lah dibilang. Dulu tuh rampok adanya bang. Oke. Jadi
gue punya temen, bahkan gue punya temen ada sekitar 5 atau 7 orang lah. Mereka kerjanya ngerampok. Lu punya temen Iya, perampok. perampok. Dia kerjanya ngerampok. Jadi kayak Metro Mini lewat nih, Heeh. terus di stopin sama dia. Dia ada 7 orangan lah. Nyopet atau rampok? Rampok kalau dia, bukan nyopet gitu. Berarti Jadi kalau rampok betul-betul nodong dong nodong. gitu. Dia naik 7 Hmm. orang, supirnya tuh ditodong lah pakai senjata sama keneknya juga ditodong. Dan sisanya mereka babat yang penumpang-penumpangnya gitu. Oke. Tapi syukur lu nggak ikut-ikutan Iya, gitu ya. gua nggak minat lah ke situ, gua nggak minat. Dan gue lebih memilih ngamen. Tapi kalau lu pernah dirampok? Gue pernah juga bang, bahkan pernah dipukulin juga gua di Sama jalan gitu. preman. Gimana tuh? Itu kayaknya Kenapa tuh? Jadi dulu Masalah apa tuh tuh? bukan masalah apa-apa sih. Jadi kayak tempatnya, ini tempat gua nih, ini wilayah gua nih Oke. gitu. Kayak ini wilayah gua lah. Gue Oh, pernah. sorry. Gue potongnya. Itu ada wilayah-wilayahnya ya? Ada bang, dulu dunia pengamen gitu atau dunia jalanan tuh punya wilayah masing-masing bang mereka. Kita nggak bisa kayak orang luar tuh masuk tiba-tiba lu ngamen aja di dunia itu. Nggak Oke. bisa bang. Jadi mereka punya tongkrongan masing-masing gitu. Oh, oke, Iya, oke, punya oke, tongkrongan oke, masing-masing. oke. Oke, Nah, benar-benar. kalau misalnya kayak gitu tuh, eh lu pernah nggak sih momen dimana lu bener-bener ngamen dan itu kayaknya nggak bisa buat gua makan nih? Pernah nggak lu ngalamin itu? Pernah sih bang ngalamin yang kayak gua nggak bisa makan gitu. Awalnya kayak gue udah jenuh awalnya bang. Jenuh, gue capek banget kayaknya hidup gue tuh ngamen terus gitu. Dan gue akhirnya selama 1 hari itu gue bener-bener diem dan nggak ngapa-ngapain. Karena Soalnya lu gue capek jenuh, banget. ya gue Iya. capek banget sama hidup gue nih, kayaknya gini-gini aja gitu. Akhirnya gue memilih diem, ya gue nggak makan bang seharian itu. Tapi Oke. besoknya ya gue mau milih hidup ya begitu lagi, karena mau gimana lagi kan gitu bang. Iya sih. Iya. Oke, benar-benar. Terus cerita lo balik lagi lo. Tadi lo dipukulin itu. Iya, gue dipukulin bang. Jadi lo gimana kondisinya? Lo lagi di area pengamen lain Iya. atau? Iya, gue lagi ada di area pengamen lain. Jadi gue tuh ke Blok M bang. Waktu itu tahun 2017-an lah. 2016, 2017. Gue ke Blok M bang. Ini kondisinya lo sendiri ya? Gue sendirian. Iya. Gue sendirian, gue bawa gitar, gue ke Blok M. Gue ke Blok M, gue ditanya bang. Ditanya, lo anak mana? Oh gitu, Iya. disamperin berarti. Gue orang Bintaro bang. Saat itu gue nyebut gue Bintaro orang Pride Bintaro. loh, iya kan. Terus. Akhirnya gue ditanya, dikasih minum gue bang. Gue Oke, dikasih minum nih ya. maksudnya minuman yang Iya, memabukkan ya? memabukkan lah Oh, waktu itu. berarti pertamanya mereka kayak welcome gitu dikasih Iya, minum ya? kayak welcome gitu. Oke, Asik oke, sih, oke. emang awalnya asik banget dan banyak banget bang pengamennya. Dia tuh perkumpulan. Oh, Iya, dia perkumpulan banyak banget. Dan mereka pun ganti-gantian kalau mau ngamen. Oh, oke. Kayak Iya, angkot ya berarti ya? iya, jadi ada mobil Iya kan? tuh mereka gantian. Oh, oke. Gue ditanya lu anak mana, umur lu berapa. Akhirnya gue ditanya. Ya gue dibantai bang di situ. Gitar gue diambil. padahal tuh minum bareng. Awalnya gue dikasih minum dulu. Nggak alasannya kenapa dia Iya. nggak setuju ada lo di situ? Katanya gue songong. Tapi itu alasan aja sih. Sebetulnya dia kayak nggak pengen ada orang luar dari situ gitu. Oh, iya. Jatuhnya kayak di sekolahin dulu bang. Iya, gue dibantai dulu. Iya. Di ospek ya, Di ospek ya. ospek, Tapi lo ospek. abis itu ke situ lagi Gue tetap ke situ bang. nggak apa-apa, Ya udah padahal udah aman. diancem mati lu besok katanya. Kalau lu kemari lagi, gue tetap ke situ bang. Wih, ngeri juga bro. Memang sih nggak ada Iya. di dunia ini yang tanpa resiko Iya, ya. iya, Pasti benar, ada resiko sih. Tapi resiko yang lo ambil gila sih. Gak di Blok M doang bang. Memang semua sih kalau gue bilang. Di setiap kota lah kalau gue bilang. Di setiap tempat pasti kayak gitu. Pasti kayak Di gitu. zaman dulu ya, waktu premanisme banget. Hidup keras banget bang, sumpah. Mau makan aja gue harus teriak-teriak dulu. Buat gue mencari makan gitu. Tapi lo kayak ini ya, kayak filosofi badut, Le. Jadi lo nih apa ya, berusaha untuk charming, berusaha untuk menyenangkan orang lain, tapi lo sendiri lapar Iya, gitu. Tapi gue Kurang nggak tidur. kayak
patah semangat gitu Bang. Gue kayak terus ke situ lagi, gue berbaur. Akhirnya gue Oke. mulai, gue pengen berbaur gitu. Lo gabung sama anak-anak Iya, Songo ya? gue pengen berbaur. Walaupun sepahit apa yang gue rasain di sana, ya gue pengen berbaur supaya gue aman di situ Bang. Gue bisa cari makan di situ. Soalnya dulu tuh dimanapun susah Bang cari makan. Gitu. Oke. Memang dunia jalanan nih pusatnya waktu itu di Blok M tuh karena terminal Bang. Oh, lo Iya, awal ngamen langsung ke Blok M? gue langsung ke Blok M. Wih, Gitu. gila. Monster semua itu di situ. Iya bener. Lu Oke. langsung ke Blok M karena lu nggak apa maksudnya? Kenapa alasannya Blok M itu? Iya, kan lo dari Iya. Ciledug kan? Iya. Ciledug ke Blok M deket, Bro. Tapi kenapa areanya Blok M di monster semua kan? Itu loh. Karena dulu tuh pengamen-pengamen bahkan pengen ke sono tuh susah Bang karena pusatnya di sono. Nah, lu Oh, tahu susah nih, tapi lu tetap ke sono. Iya, karena Orang gila juga. cari duitnya enggak, Oke, Le, oke. kayak ini, kayak orang daerah udah tahu merantau Jakarta gitu ya. keras nih, Oh iya. tapi cuannya banyak. Iya, Makanya dia benar. dia Berangkat aja berangkat ya. aja gitu. Ih, Oke. gua Iya kan? sampai patah hidung gua Bang. Hah? Dibantai iya. Wah, gila. Di Blok Berarti M itu. parah dong. Parah Bang, gua sampai diinjek-injek habis. Itu kalau nggak salah ya 7 orangan Bang. Gitar lo diambil, Duit gua duit dirampas. lo diambil. Terus gua ditelanjangin juga Bang. Oh, serius lu. Terus Serius, gua nggak ngomong bohong. ditelanjangin lo. Gua ditelanjangin, gua pakai kolor, gua diikat, gua dibantai habis. Pokoknya di malam itu gua dibantai habis. Besokannya ya gua datang lagi, tetap Lu berarti balik udah nggak pakai apa-apa? nggak pakai apa-apa gua di saat itu. Gimana caranya? Gua pakai kolor doang. Iya nggak Maksudnya nggak maksudnya? telanjang bulat gitu. Kalau tuh Iya, boxer ya, Iya, lu maksud bisa dianggap orang gila lu. iya. Lu jalan kaki ke rumah gitu malam-malam itu. iya. Keadaan udah bonyok-bonyok. Bonyok Bang gua, patah hidung gua malah. Mimisan gua. Woi, Dan waktu itu ngeri nggak ada banget. gitar lagi Bang gua. Gua hampir patah semangat itu. Ya gua gimana lagi nih? Gitar gua diambil, duit gua nggak ada sama sekali. Akhirnya gua besokannya ke situ nggak bawa apa-apa. Dan alhamdulillah gua kayak dikasih semangat nih. Sama Pinjemin mereka gitar juga. gua. Iya, sama Oh mereka berarti juga. besoknya lu ke sana lagi ketemu mereka Iya, yang dan mukulin lu. iya yang mukulin gua Bang. Dan Terus dan dia minta maaf ke gua. Jadi kayak jalanan tuh kayak kerasa kayak gitu, mereka meringatin lah gitu. Iya, oh meringatin. Iya. Tapi gue dibantai dulu Bang, asli gue Ya dibantai bener, dulu. di ospek di dulu. ospek dulu ya. Iya, dibantai dulu gua. Gitar gua pun gak dibalikin, cuma gue dipinjemin gitar, gue disuruh ngamen. Oh yaudah nih Ada, gue punya gitar, iya. lu ngamen dah gitu. Duit lu tapi habis itu nggak diambil juga. Alhamdulillah nggak diapa-apain Bang, aman. Dan gua mulai dah, gue tinggal di situ Bang, Di Blok M. di Blok M Di mananya tuh? bertahun-tahun. Itu di jalur 5 kalau nggak salah. Oh, jadi Iya. belakang Blok M Square ya? Iya, Iya daerah situ. terminal Iya, kan gitu. terminal ya, Kan terminal ada Blok jalur M. 1, jalur 2 sampai jalur 6. Oke, lo tinggal kondisinya gimana nih? Ya gue tinggal di apa ya? Kayak ruko-ruko jalan gitu bang. Banyak teman Di gue juga. depan ruko. Iya. Gila. Gue tidur apa adanya lah gitu bang. Gue bener-bener hidup sendiri waktu itu bang. Gue nggak punya siapa-siapa. Gue nggak punya temen. Dan lu betah? Gue betah-betahin bang. Habis mau gimana? Kenapa nggak lu berpikir untuk kembali ke rumah? Untuk kembali. Waktu itu posisi gue nggak sekolah bang. Gue nggak sekolah dan bokap gue udah tua bang waktu itu. Kalau gue memilih untuk pulang lagi percuma bang. Apaan yang bisa gue lakuin buat keluarga gue? Oh, oke. Jadi akhirnya gue memilih hidup untuk sendiri dulu nih. Gue sendiri dalam arti gue mau kemana nih jalan gue. Gitu. Dengan gue nggak punya bekal, gue nggak sekolah, dan gue nggak punya apa-apa. Tapi gue harus hidup gitu bang. Akhirnya ya gue jalanin dulu keadaan yang seperti kayak gitu. Tapi sorry nih, lu nggak sekolah di situ, lu memutuskan untuk sekolah atau karena faktor lain? Karena faktor lain. Oh. Gue punya adik 2, bokap gue udah tua. Jadi gue harus hidupin mereka bang. Oh. Oke, jadi lo ngamen itu hasilnya untuk Adik-adik gue. adik-adik lo Iya. sekolah tapi? Sekolah bang. Gue berhenti sekolah SMP waktu itu. Lu anak pertama? Anak pertama bang dari ibu pertama. Oh, karena ibu lo meninggal ya tadi? Iya.
Oke. Berarti lu di situ lu udah berpikir bahwa gua harus bertanggung jawab untuk adik-adik gue Iya ya. betul bang, gak ada lagi pilihan bang, karena gue mau ngandelin bokap, bokap udah tua, dan bokap juga ya maaf nggak punya pekerjaan juga bang waktu itu, serabutan lah intinya. Jadi gimana caranya gue sebagai laki-laki paling gede gitu, gimana caranya gue bisa bantu orang tua bang Berarti di di, saat di itu. usia lu yang masih muda itu, waktu itu lu udah ngamen, terus lu udah berpikir lu harus ngidupin adik-adik lu, Iya betul bang. dan lu sampai ngerasain kerasnya hidup, dipukulin kayak gitu Iya gitu. betul, udah nggak kaget bang, kayak gitu mah udah makanan gue tiap hari. Oke. Ketemu yang tapi banyak di sono are-are gitu, are-are tuh orang Surabaya bang. Iya, ada. Oh, Itu yang orang yang paling ditakutin bang, dan Ambon pun ada, jadi mereka punya tongkrongan masing-masing gitu, masih. dan gua berbaur ke are-arenya Karena kebetulan. arek-arek ini yang paling ditakutin. Ya gua orangnya gitu bang, jadi gua masuk ke satu wilayah, dan gua nggak kayak gimana caranya gue bisa hidup nih di sini. Betul, Caranya betul. adalah gue tempel nih si jagoannya gitu. Oke. Jadi gua kayak aman gitu bang, Betul, karena betul. ada jagoannya gitu. Betul, betul. Memang gitu sih, harus gitu sih. Iya. Kalau enggak lo nothing. Iya, gue dimusuhin semua orang kalau nggak Iya, gitu bang. bener-bener. Akhirnya gue nongkrong di dunia are-are karena gue pun bisa bahasa Jawa gitu. Jadi mereka Lo bisa bahasa Jawa dari mana? bisa bahasa Lo Jawa. sorry, lo asli Betawi atau? Waktu itu lahir di Jawa bang. Yo Oh, lahir di pore, Jawa. gitu kan. Gue Yo, lahir di Jawa cowok. Timur. Cok ngono rek gitu kan. Gue Oke, lahir di oke. Jawa Timur. Waktu itu gue sekolah sampai kelas 4 lah. Lu lahir di Jawa Timur. Mm-mm. Di mana? Di apa ya? Lupa tapi gue bang. Tapi lo nggak lama di situ ya. Langsung ke Gue juga orang Jakarta Jawa lo. Timur deh. Wih, mantap. Oke, oke. Emang setuju sih kalau misalnya Surabaya itu namanya anak rantau ya Ya, kita keras ya. bang, keras. Anak Asli. rantau ke sini ya kalau udah merantau sih, apalagi kayak kita juga kan anak rantau ya. Iya, kita rantau juga. Kalau udah namanya rantau, apapun kita kerjain sih memang. Apapun kita kerjain, tapi Ya yang doi lebih ekstrim sih. gokil sih. Ekstrim sih dia sih. Ekstrem sih gitu. Dan kita lu punya alasan tadi ya. Lebih dalam lagi kita tahu ya. Ternyata tujuan lu tulus ya buat adik-adik lu. Ngomong-ngomong, adik-adik lu berhasil sekolahin mereka sampai lulus SMA. Kebetulan sampai sekarang mereka masih pada pesantren bang. Akhirnya gue memilih buat pesantren aja. Adik-adik lu. Oke. Dan lu tetap support mereka. Masih sampai sekarang bang. Wow. Wish. Jadi yang mutusin Malu adik tuh lo yang udah kaya tetap lupa sama adik-adiknya tuh. sorry, lo mutusin sendiri adik lo masuk pesantren dah gitu. Iya betul bang. Karena apa? Karena ya gue ngerasain hidup di luar nih parah bang. Karena Asli. lo udah ngerasain ya. Iya. Lo nggak mau adik-adik lo kayak lo ya. Iya, gue nggak mau ngerasain karena ya pahit banget dah menurut gue, gila banget asli. Jadi gue memilih buat jangan sampai dia mengenal hidup di luar nih kayak gini nih bang. Jadi akhirnya gue memilih buat hidupnya di pondok aja. Lu supaya Iya. dia imannya juga kuat, Jadi lebih agamanya baik bener juga, ya. iya. Bukan dalam arti gue ngebuang dia, enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak Gue lah. lebih pengen kayak biarin lingkupan dia tuh orang-orang ngaji gitu. Orang-orang iman lah gitu. Betul. Iya sih. Walaupun gue susah payah mati-matian di luar kayak gimana gitu bang. Gue juga gitu sih, gue punya adik, gue pengen adik gue nggak kayak gue gitu. Iya, Pasti. Harus pasti, lebih Bang. baik daripada gue kan gitu. Itu udah naluri Naluri. seorang kakak ya. Tapi sebelum ya Ini Le, musiknya Le. podcast ini kelar nih. Tapi bentar dulu nih, gue pengen tahu sih memang Le. Ngomong-ngomong, lu udah punya istri? Pernah punya istri, tapi sekarang udah enggak bang. Oke. Oke. Gak usah dilanjutin Le. Gak usah. Udah keras ini Le. Udah keras ini. Gak usah. Musik nih. Lo Ya, kita bicara musik ah. musik aja lah. Skip ya bang, Sesek skip juga ya kan. Lo biasanya ngamen lo suka mainin lagu apa? Rock kah, pop atau semuanya all genre? Rock sih bokap gua dari dulu jejelin gua ya rock sih sebenarnya bang. Cuma arahnya musik gua nggak ke situ. Gua pop jazz gitu bang. Wih, Pop jazz Gua lebih Kadang-kadang suka pop jazz jazz ya. ya. Yes. Apa? Artis.
Artis. Iya. Yes, Siapa apa artis jazz yang lu suka? Tompi. Waduh, Wih, Bang Tompi. Apa ngeri. satu lagi yang lu suka apa itu? Menghujam jantungku. Lu Wih. sering mainin itu. Sering juga, cukup sering gitu. Kalau misalkan nih ada yang request gitu. Ya gue nyanyiin, Misalkan Bang. requestnya bukan jazz, bukan pop gitu. Kalau itu Rock, sorry, bukan rock juga, dia rock ya. ya, Iya. Misalkan yang funk gitu. Atau ya, yang lagu yang sebenarnya nggak lo suka gitu. Lo tetap mainin atau lo minta ganti lagi? awalnya gue egois, Bang. Gue kayak apa sih gitu. Lagu yang gak gue suka gak bakal gue nyanyiin gitu. Oke. Tapi pada akhirnya itu pilihan, kayak tuntutan, Bang, tuntutan. Gimana caranya gue bisa ngehibur orang. Jadi Nah, walaupun gue nggak suka ya harus gue nyanyiin, Bang. Iya, Betul. iya, betul. tuh musisi denger yang idealis. Gak apa Walaupun nih gue yang ngomong dari hati nih. Ingat, idealis boleh, tapi punten perut tetep ya, Ya, setuju ya? kebutuhan Betul, perut Bang. tetep, Pak. Iya, Tetep. kalau mau idealis terus nggak bisa Nggak bisa makan. makan. Kecuali Kaya, terlahir dari orang orang kaya, kaya. gitu ya. Bisa. realita, Bang, kayak kita enak Betul. nih bawain lagu, tapi mereka ngasih duitnya gede, lah gimana? Iya, iya. Jadi Iya. kita gas terus, Dulu Bang. dulu gue ngalamin tuh, dulu Iya, gue iya, iya. idealis, ya kan. Benar. Ternyata Pasti. miskin gue. Sampai hari ini sih. Lu paling gede nih dikasih duit tuh berapa? Iya, iya, iya. Gue pernah dikasih duit sama orang, ya gede juga, 400.000 pernah. Satu orang tuh. Iya. Satu orang 400.000. Lo Iya. nyanyiin lagu apa? Gue nyanyiin lagu jazz lah waktu itu, gue nyanyiin lagu Glenn. 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 Ya, almarhum Glenn. Gue Oke. nyanyiin lagu dia. Dan gue dikasih duit. Itu memang orang real, kaya, Bang, baik orangnya. Baik. Lo di mana itu? Waktu Di di mana? Rempoa, di Sop Buntut lah kayaknya. Daerah Rempoa ya. Iya, dan itu jam 2 malam, Bang. Hah? Jam 2 malam. Pulang ke Labing dia jangan-jangan. Iya, mungkin kayak gitu. Gak tahu dikira Iya, 5 ribuan semua, Pak. Iya. Dari bar apa jadi jelek dia gitu kan. Ketemu dia, oh gue sawer nih lu gitu mungkin ya. Awalnya nggak enak, Bang, mukanya nggak enak. Oh iya. Karena pengamen lagi kan gitu kali ya. Akhirnya gue nyanyi selagu, 2 lagu mereka baru respect, baru ngeliat gue gitu, Bang. Tapi lu setuju nggak? Nih apa pertanyaan orang umum di luar sana itu banyak yang sebel ke pengamen tuh kenapa? Ketika dia nggak dikasih duit dia marah. Pertama itu. Terus dia pun bawa ini lagunya asal genjreng. Iya, betul. Nah, menurut lu setuju nggak dengan si pengamen-pengamen yang penting gue dapat duit lah, gue nggak jual kualitas seperti itu? Oh, gue nggak Gue minta setuju sih. pendapat lu. Iya, gue nggak setuju kayak gitu. Maksudnya lu ngapain gitu? Kan lu nggak diundang. Lu tiba-tiba datang ngeganggu orang Heeh. dan nggak dikasih duit lu marah gitu. Ya gue kan nggak ngundang lu. Oke. Lu nggak gue kasih duit kok lu marah kan gitu. Untuk si pemakannya Iya, nih, si tamunya kan betul. mungkin berpikir kayak Kayak gitu. gitu, ah. Cuma buat gua si pengamennya ini yang harus dirubah gitu, Bang. Jadi nomor 1 gua tuh kayak penampilan dulu lu jaga, Bang. Walaupun kita nggak Namanya, rapi-rapi amat, iya. seenggaknya kita wangi lah gitu. Minimal itu ya. Minimal. Jadi orang lagi makan juga nyium kita masih enak lah gitu, Bang. Pola pikirnya bagus sih. Gue suka nih. Iya. Terus apa lagi nih? Kedua tuh ya lu nyanyi aja dulu gitu. Perkara mereka nggak mau kasih duit atau mereka kasih duit ya itu mungkin rezeki lu. Iya, setuju. Kalau dia ngasih berarti alhamdulillah. Iya, Kalau nggak alhamdulillah. ngasih ya, Enggak, ya udah. ya udah Walaupun gitu ya. iya, walaupun pemikirannya dia ngasih kasihan kah, dia ngasih lu bagus atau enggaknya kah, intinya ya lu nyanyi aja Dan dulu. dapat rezeki dari situ, dapat Iya. berkat dari situ ya. Bener, Bang. Dan nyanyinya minimal oke lah ya. Iya. Bisa nyanyi lah ya. Bisa Tapi nyanyi. kalau orang ini memang nggak bisa ngapa-ngapain dan ya udah deh, gue coba untuk ngamen gitu. Dan ya suaranya false. Tapi menurut gue ya minimal lu nyanyi, kasih apa ya? Lu kerja dulu nih gitu loh. Ya intinya kan dia menghibur kita kan. Iya. Menghibur, kita makan ada musik gitu kan yang gitu kan. Kadang kita makan misalkan di kaki 5 gitu kan nggak ada musik, Pak. Iya. Nggak Ya musik, kan? benar. Tapi kalau ada musisi jalanan ini atau pengamen ini kan kita jadi makanya juga jadi enjoy gitu kan. Nah, kalau beda lagi kalau misalkan ada pengamen datang asal-asalan gitu kita juga risih Bete juga sih, nih. bete sih. Ini Ya kan? kembali lagi ke cerita gue pertama tuh, Bang, yang gue berada di Blok M. Di Blok M tuh nggak asal kita pengamen, Bang. Bener dah. Jadi mereka tuh ngedidik juga. Di sana tuh ada sanggar kumpulan pengamen jalanan. Oh iya, betul. Mereka dididik semua, Bang, supaya
gimana caranya lu bisa ngamen dengan baik gitu. Oh, itu ada Dididik ada juga, Bang. sanggarnya juga. Ada Oh, sanggar. Wow, Iya. Bagus juga ya. bagus juga itu. Jadi pengamen jalanan di zaman itu di Blok M, kenapa semua pengamen jalanan pengen banget ke Blok M? Karena mereka tuh orangnya dididik dulu sampai lu layak buat hibur orang gitu. Gue dididik dulu, Bang. Oh, Nah, lo sempet masuk ikut gue sanggar sempat, itu? dan itu yang nolong hidup gue juga. Suara gue yang nolong hidup gue juga waktu itu, Bang. Bagus, bagus. Kalau suara gue nggak kayak gitu, mungkin gue udah dihabisin, terus gue disuruh cabut dari situ. Nah, kasarnya kan berarti emang harus latihan kan. Gue Nah, dilatih, Bang. betul tuh. Musisi tuh banyak mau duitnya, latihannya enggak. Males ngulik, Pak. Iya. Iya, Iya. males ngulik. Di atas Terus panggung di tengok-tengok. atas panggung tengok-tengok, tapi nggak boleh ngasal juga ngasih lagu tiba-tiba di panggung lu ngetes orang. Iya, benar-benar. Gue curhat nih. Gak apa-apa. Oke. Nah, Bentar, sebelum ada satu lagi, Le. coba. Cita-cita lo tuh apa? Iya, nah itu sama tuh mau gue tanyain. Cita-cita gue, Bang. Sebenarnya apa cita-cita lo? Pasti punya mimpi kan? Iya, punya. Gue pengen berguna aja buat keluarga, Bang. Cita-cita gue. Cuman itu aja? Iya. Gue pengen berguna buat keluarga. Gue nggak mau jadi manusia yang nggak berguna gitu, Bang. Oke. Ya, gue pengen jadi manusia. Cita-cita gue adalah ya gue pengen bahagiain keluarga gue. Entah anak-anak gue, entah adik-adik gue, entah orang tua gue. Apapun Intinya, kerjanya. Apapun kerjanya, tujuan hidup gue dan mimpi gue adalah ya gue pengen bahagiain mereka gitu, Bang. Apapun mau jadi apa kayak gue gitu, Bang, kasarnya. Yang penting tujuan gue sampai saat ini belum kesampaian sih, kalau gue bilang, Bang, belum kesampaian. Cuma Padahal gua udah berharap membantu banget sih. sebanyak itu, lu Gua masih berusaha menganggap bahwa gue belum membahagiakan mereka nih. Belum, Bang, belum. Gue berusaha kayak gini, menurut gue belum sekarang. Makanya gue lebih berjuang lagi supaya gue sampai ke titik mimpi gue itu, Bang. Pokoknya gue pengen bahagiain mereka semua, Bang. Oke, kita doain sama-sama supaya Gabriel Amin, Bang. bisa apa? Bagian keluarganya, Bagian keluarganya. mimpinya. Sangat Mimpinya. mulia itu. Itu nggak muluk-muluk, nggak apa, simple tapi ngena sih. Iya, Iya kan? karena kadang banyak orang yang udah kaya, udah sukses ya, yang dilupakan keluarga. Keluarga ya. Iya, Bang. Udah apa ya? Dia mendapatkan semuanya, dia lupa ternyata di belakangnya dia pendukung dia keluarganya. Betul. Gitu ya. Betul. Nomor 1 tetap keluarga sih. Tuh, harus didengar tuh. Oke. Nih, Le, kita ada di mana nih, Le? Nah, kita ada di Lokara Coffee. Lokara Coffee. Lokasinya ada di mana nih ya? Daerah Bintaro ya? Mana nih? Iya, Bintaro, Pondok Jaya. Pondok Jaya ya. Oke. Bagi teman-teman yang mau nongkrong-nongkrong, Asik nih. minum kopi. Minuman Kopi biru. atau kopi sih, Le? Bahasa Inggrisnya kopi. Ya. Mau chill, mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain, di sini tempatnya enak. Asik banget ya. Asik. Bisa cek di Google Lokara Coffee. Lokara Coffee ya. Oke. Jadi kita dengerin Gabriel closing dari kita hari ini, tapi kita kasih closing statement dulu. Oke. Kesimpulan pembahasan hari ini. Kesimpulan tadi. Lo dulu, Le. Dari gue. Jangan pernah remehin pekerjaan orang lain, karena lu nggak tahu dia berjuang buat siapa. Itu sih. Kalau dari gue, keluarga tetap nomor 1. Oke. Dari lu ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana, pengamen atau siapa? Oh iya, benar. Ya pesan gue sih, Bang, semangat terus, jangan pernah ngiri sama orang-orang gitu yang ada di luar sana. Walaupun kita keadaannya susah gitu, tapi ya memang rezeki atau nasib masing-masing orang kan udah ditentuin lah gitu, Bang. Intinya kita tetap semangat semua, jangan sampai kita kalah sama keadaan gitu. Kita harus berjuang, bener, Bang. Jangan kalah sama keadaan. Tetap fight ya. Tetap fight. Apapun itu. Lo dikit-dikit nangis lo bangsat sih. Setuju, Bos. Serius. Harus, makanya manusia dikasih otak biar mikir ya. Iya. Jangan ngeluh doang ya. Kalau lo nggak mikir, kiloin aja otak lo.
Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya. Kita di closing ini kita nikmatin perform dari Gabriel. 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 Yuk, Oke, Gabriel, thank you. ambil gitarnya. Dadah. Bye. Langsung silakan dimainkan Gabriel. Waktu demi waktu, hari demi hari, sadarkah sendiri, kau telah pergi jauh, tinggalkan diriku. Ternyata aku rindu senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka di depan mereka. Tuhan, masih pantaskah aku untuk bersamanya? Karena diri inginkannya, segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, ku tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Terlalu besar ku taruh harapan pada dirimu. Itu alasanku lama tanpa dirimu. Mereka yang bilang aku kan dapat lebih darimu, tak mungkin. Semua itu tak mudah, tak segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, ku tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk